teori tentang medan listrik dan medan magnet dengan cara melakukan eksperimen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Muhammad Sunadis dengan NIM 23144451. Saya ada Pak Azhara dengan NIM 2313444037. Saya Uraduli dengan NIM 2313444034. Saya Weisha Zahrafiandi dengan NIM 2313444064. Saya Rafani Pawani dengan NIM 2313444056. Selamat Selamat menyaksikan. Halo semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori dari Medan listrik. dan medan magnet. Simak terus penjelasannya ya. Sebelum masuk ke eksperimen, saya di sini akan menjelaskan teori tentang medan listrik. Medan listrik ketika muatan listrik positif memberikan pengaruh ke lingkungan sekitarnya, arah pengaruh dari sumber akan keluar ke observator. Jika besar muatan listrik positif diperbesar, maka pengaruh ke lingkungan sekitarnya akan bertambah besar dan kuat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya garis-garis medan arah pengaruh dari sumber positif ke observator. Dan jika ada muatan negatif, maka muatan listrik positif akan memberikan pengaruh listrik ke muatan listrik negatif dari luar. Dari persamaan intensitas medan listrik dapat disimpulkan bahwa sumber medan listrik adalah muatan listrik positif. Arah medan listrik membentuk lintasan terbuka yaitu poin to poin dari sumber ke titik ke observator. Ketika bergerak pada jarak yang konstan terhadap titik sumber, maka intensitas medan listrik yang dirasakan akan tetap sama. Ketika kita bergerak menjauhi sumber listrik, maka intensitas medan listrik yang dirasakan semakin kecil. Pengecilan memenuhi fungsi terbalik terhadap kuadrat jarak antara sumber dengan observator. Dan intensitas medan listrik yang dirasakan pada medium dielektrik lebih kecil dibandingkan dengan intensitas medan listrik yang di ruang bebas atau free space atau udara bebas. Faktor pengecilan intensitas medan listrik pada medium memenuhi fungsi terbalik terhadap nilai permisivitas relatif medium. Sebelum masuk ke praktek, saya akan menjelaskan apa itu medan magnet. Medan magnet atau medan sembrani dalam ilmu fisika adalah satu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Ada dua jenis sumber medan magnet yang menghasilkan medan magnet, yaitu sumber alami dan sumber buatan. Medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnet atau di sekitar benda konduktor yang berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke dalam kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke utara kutub magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan magnet. Jika dua buah magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan memiliki magnet-magnet yang besar. Halo teman-teman semua, di sini kita sudah memasuki sesi eksperimen yang sangat kita tunggu-tunggu. Di sini kita bakal nyebutin dulu alat dan bahan yang akan digunakan di eksperimen ini. Yang pertama ada multimeter, lalu ada garam dan air mineral, ada cawan petri, terus ada kabel banana to capit buaya, ada baterai 1,5 volt, lalu ada serbuk besi, ada paku dan kawat. Kita siapkan garam yang telah diletakkan pada cawan petri. Lalu diberi air mineral secukupnya dan dilarutkan. Setelah itu, siapkan baterai 1,5 volt yang telah dihubungkan dengan kabel banana to capit buaya. Setelah dihubungkan, pada sisi kawat yang bermuatan negatif akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Kemudian, kita akan mengukur tegangan yang dihasilkan menggunakan multimeter.
tegangan diukur mulai dari kawat bermuatan positif ke kawat bermuatan negatif. Ketika kabel merah pada multimeter mendekati kawat bermuatan positif, maka nilai tegangan yang dihasilkan akan mendekati nilai tegangan yang ada pada baterai. Namun, ketika kabel merah pada multimeter mendekati kawat bermuatan negatif, maka nilai tegangan yang dihasilkan akan semakin kecil, bahkan nilai tegangan sama dengan 0. Nah, kali ini kita akan mencoba menambahkan lebih banyak garam. Ketika garam ditambah dan dilarutkan, gelembung yang keluar dari sisi kawat bermuatan negatif akan lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan sifat elektrolit pada larutan akan semakin kuat. Lalu dilakukanlah pengukuran yang sama seperti sebelumnya. Hasil dari pengukuran tidak jauh berbeda dengan hasil dari pengukuran larutan sebelumnya. Hubungan yang terjadi antara medan listrik dan tegangan adalah sebanding, sedangkan dengan jarak berbanding terbalik, sehingga semakin besar tegangan atau semakin kecil jarak, maka akan semakin kuat medan listrik. Nah, di soal kedua ini, arah medan listrik ditentukan dari kutub positif menuju kutub negatif, atau dengan kata lain, arah medan listrik adalah arah gaya yang dialami oleh muatan positif. Pertama, kita menggunakan 3 bahan. Terdapat beberapa magnet, kawat, dan juga baterai. Magnet ditempelkan ke sisi negatif baterai. Lalu, kawat tembaga ditempelkan ke sisi positif dari baterai. Bagian bawah pada kawat tembaga harus menempel dengan magnet agar dapat berputar. Perputaran ini berputar ke arah kanan. Lalu, jika magnet dihubungkan dengan sisi positif baterai dan kawat tembaga ditempelkan ke sisi negatif baterai, kawat tembaga akan berputar ke arah kiri. Hal ini sesuai dengan kaidah tangan kanan. Nah, dari percobaan tadi, kawat tembaga yang dialiri arus listrik dari baterai menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini berinteraksi dengan medan magnet permanen dari magnet sehingga menghasilkan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang menyebabkan kawat berputar karena arahnya tegak lurus terhadap arus listrik dan medan magnet. Nah, hukum Lorentz ini menjelaskan gaya yang dialami oleh partikel bermuatan listrik saat bergerak di dalam medan magnet dan medan listrik. Nah, gimana nih teman-teman setelah menyaksikan video eksperimen yang telah kita lakukan? Apakah teman-teman sudah mulai mengerti tentang elektrisasi dan magnetisasi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum